Negara Indonesia ini begitu kaya, mengeluarkan dasar falsafah yang begitu mulia, itu Pancasila. Lalu ditempatkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak usahlah sibuk-sibuk dengan orang yang bertengkar tentang Tuhan. Kerja, pacu. Disitulah kita menghargai Tuhan yang telah menciptakan kita. Bahwa Ekaristi harus melibatkan semua orang, termasuk juga anak-anak. Maka saya setiap kali Ekaristi di dalam renung, saya selalu melibatkan anak-anak supaya kita lihat dan merefleksikan sesuatu yang langsung dirasakan. Karena itu anak sekolah minggu maju ke depan. Ayo, sekolah minggu maju ke depan. Mari. Mari. Selama ini yang kamu dapat pelajaran sekolah minggu itu apa-apa saja ya? Nyanyi sudah, doa-doa sudah. Lalu apa lagi? Kamu senang tidak sekolah minggu itu? Ya, 1, 2, 3. Siapa yang pimpin? Ayo pimpin. 1, 2, 3. Santa Miguel Wahana. Berdoa, yes. Berdoa, yes. Berkorban kesaksian, so pasti gitu. Yeay. Belum semangat. Ulang. Suara. Berdoa, yes. Berdoa, yes. Berkorban kesaksian, so pasti gitu. Yeay. Kamu jangan dulu kembali. Saya hanya mau katakan begini. Tadi kita mau merefleksikan tentang proyek. Proyek itu kata yang lebih panjang dari proyek itu proyeksi. Atau kalau kamu lihat pejabat-pejabat buat ada yang disebut dengan proyektor. Mereka menggunakan proyektor untuk menyampaikan sesuatu di layar. Berarti ada fokusnya. Supaya orang melihat maka dipasanglah proyektor. Lalu di situ ada tulisan-tulisan lalu dijelaskan. Proyeksi kamu ke depan yaitu mereka ini, anak-anak ini. Untuk dijelaskan kepada dunia bahwa inilah anak-anak kami yang mesti berarti bagi negara dan bagi gereja. Ini proyeksi kamu ke depan, anak-anak ini. Ketika anak dilahirkan, mereka tidak pernah minta. Karena Tuhan beri. Terlahir sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Timur, segala macam itu diberikan, bukan kita minta. Diberikan. Berarti ada janji yang baik terjadi di situ. Mereka juga, ini ada yang terlahir di Wahana, terlahir di Sekayu, terlahir. Itu memang sudah direncanakan sebagai proyeksi kalian ke depan. Tadi malam itu kami seru. Kami bernyanyi itu luar biasa. Omanehas suaranya keren. Kita tepuk tangan untuk kedua-dua. Saya itu bilang begini, Omanehas. Ini nyanyi lagu profan, lagu pop, lagu cinta kita kencang. Waktu nyanyi puji Tuhan, Omanehas tidak nyanyi, mic ku lempar. Mic ku lempar. Aku udah Om Tony berjanji. Om Tony bilang, Romo tenang, saya siapkan kopi untuk melengkapi penderitaan. Jadi terima kasih adik-adik, kalian sudah kembali ke tempatnya. Kita tepuk tangan untuk anak-anak kita. Proyeksi kita ke depan sebagai orang yang beragama itu adalah orang yang mesti memberi sumbangsi bagi negara. Karena pertama-tama kita mesti menjadi warga negara yang baik. Pertama tuntutan kita adalah tuntutan menjadi warga negara yang baik. Kalau warga negara yang baik, kita mesti mulai dari tempat kerja kita. Kita mesti taat semua aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menjadi sebuah kesepakatan. Itu yang disebut dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan bersama. Setelah kita memenuhi tuntutan di sebuah tempat, kita keluar memenuhi tuntutan sebagai warga masyarakat. Berarti di sana ada keputusan RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Kalau kita sudah menjadi warga negara yang baik, saya yakin kita akan beragama dengan baik. Tidak boleh dibuat terbalik. Yang penting saya beragama yang baik. Saya pentingnya jadi orang Katolik.
Pentingnya Katolik yang paling benar. Nah, saat itulah kita akan melihat semua yang di luar kita bersalah. Kekacauan mulai dari titik itu. Standar nilai kita adalah bonum commune. Apa itu bonum commune? Itu yang dikeluarkan oleh negara. Negara Indonesia ini begitu kaya, mengeluarkan dasar dan falsafah yang begitu mulia, itu Pancasila. Lalu ditempatkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak usahlah sibuk-sibuk dengan orang yang bertengkar tentang Tuhan. Kerja, pacu. Disitulah kita menghargai Tuhan yang telah menciptakan kita. Banyak sekali sekarang orang bertengkar tentang agama, tentang buat apa? Lihat pohon sawit tidak ada agama, hidup juga itu. Tidak pernah bertengkar mereka. Beri kita hidup pula. Mereka tuntut kita, tidak. Kita lebih tinggi dari pohon sawit. Maka berilah diri supaya nilai kita lebih di atas pohon sawit yang tidak pernah bertengkar tegal agama. Agama pilihan hati. Kalau tiba-tiba suatu hari Om Anehas bilang, setelah saya pikir-pikir saya tidak cocok Katolik, saya harus pilih yang lain. Monggo. Jadi kita pilih apa saja, kita pegang baik-baik, karena negara sudah menjamin bahwa tidak salah dasar itu. Lalu dia turunkan kembali ke bawah undang-undang dasar. Wah, indah sekali negara ini. Dia menjamin sebuah keragaman suku, agama, bahasa. Sehingga kalau ke sini kita mendengar yang mendominasi saudara-saudara kita dengan bahasa Tetu. Kita mendengar ada kekayaan nih yang masuk. Waktu tadi malam mendengarkan suara lagu Tetu, waduh, bahasnya enak sekali bahasnya. Nah, kita masuk ke wilayah Jawa, mulai dia punya nada mulai berbeda, mulai mengayun-ayun, mata kita mulai lima muncul lagi ke wilayah lain, dia berubah lagi. Tapi itulah kekayaan kita. Ada suara orang Batak. Tuhan itu luar biasa memberikan keanekaragaman bagi Indonesia. Nah, kita memasuki minggu keempat Advent, itu minggu persiapan kelahiran Tuhan. Kita memperingati ya, bukan Tuhan lahir berkali-kali ya, memperingati kelahiran. Para saudara, saya mau menyampaikan hal yang penting yang mesti kita taruh di dalam hati dan diajarkan kepada anak-anak. Yesus itu Tuhan bukan karena saya mengakui bahwa dia Tuhan. Dia tidak perlu pengakuan saya. Dia tidak perlu pengakuan 1,3 miliar penduduk dunia yang percaya bahwa dia Tuhan. Tidak perlu. Seluruh dunia ini tidak percaya juga, dia tetap Tuhan. Mengapa? Karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Perjanjian lama itu sebuah perjanjian di mana Allah tidak bisa dilihat. Para nabi mendengarkan sabda, tapi mereka tidak berjumpa. Dia muncul lawan istilah kerennya itu revelasi. Itu artinya perjumpaan lewat mimpi, lalu lewat alam, menyampaikan tentang bagaimana manusia harus hidup. Mereka tidak berjumpa. Kita menyalakan lilin pertama Advent itu lilin pengharapan. Lilin pertama kita nyalakan lilin pengharapan. Memang dalam hidup kita harus ada pengharapan. Bagaimana orang bilang saya mengasihi tapi tidak ada pengharapan, maka kemudian kita nyalakan lilin berikut, itu lilin cinta, kasih, dan kesetiaan. Karena orang tidak bisa bilang saya cinta tapi saya tidak setia. Harapan melahirkan cinta yang murni, yang di sana ada kesetiaan. Apa artinya kesetiaan? Karena ada kemungkinan tidak setia. Saya itu setiap kali menikahkan pasangan, saya selalu merinding di kata ini, Bapak Ibu. Saya akan mengasihi dan mencintaimu, baik dalam suka maupun dalam duka, waktu susah maupun senang, waktu sehat maupun sakit. Saya ngeri dengar itu, karena itu berat, mulai ragu-ragu. Waktu mulai susah, waktu senang ya kita senang. Itu benar-benar karya Roh yang menggerakkan Bapak Ibu sampai mengatakan itu. Aku mencintaimu, waktu susah maupun waktu senang, waktu sehat maupun waktu sakit, sampai maut memisahkan kita. Sampai maut memisahkan satu-satu. Itu kan bukan berarti yang lain tidak baik kan? Waktu kita memilih bahwa ini pasangan saya, kan kita tidak mengatakan yang lain dulu, tapi kita mesti menyingkirkan yang lain untuk mengatakan inilah hidupku sampai mati. Maka kita selalu punya kans, punya kesempatan, punya waktu untuk bisa bersalah dengan yang lain tadi yang tidak kita eliminasi, yang sudah kita eliminasi.
Karena selalu ada ketertarikan sampai mata tertutup selama-lamanya. Baik dialami oleh Bapak Ibu yang menikah, juga dialami kami. Karena ini daging, daging murni. Ini bukan batu kayu, daging. Yang ada mata, ada pikiran, ada fantasi. Semua kita berjuang sampai mati untuk setia di lilin kedua. Lalu kita nyalakan lilin merah jambu. Orang bilang merah jambu baju yang kau pakai malam itu. Hari ini kopak merah banyak sekali. Hanya merah jambu hanya saya pilih mama di sudut itu. Itu warna sukacita. Dari pengharapan, cinta dan kesetiaan orang mesti menemukan sukacita. Mahal sukacita dalam rumah. Karena sukacita tidak bisa dibayar dengan uang. Sukacita tidak ditentukan dengan kemewahan. Sukacita ditentukan oleh syukur dengan apa yang saya miliki hari ini. Itu sukacita, mahal harganya. Dari sukacita hari ini kita menyalakan lilin perdamaian. Mesti ada damai. Kita sedang menyiapkan kedatangan Tuhan, memperingati kedatangannya, mesti ada damai di dalam rumah. Maka inilah saatnya kita membuka hati untuk memberi maaf, juga dengan rendah hati mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan teman, sahabat, tetangga, dengan semua orang. Entah di kantor, di tempat-tempat kerja kita, kita mesti dengan rendah hati mengatakan, saya bersalah kalau ada salah. Tuhan begitu baik mengasihi kita para saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.